Halo trader, halo investor. Ini saya mau review sedikit tentang indeks kita lagi ya. IHSG hari ini jalannya masih sesuai dengan skenario 1. Dia naik dan dia hari ini tutupnya ternyata -1 ya. Jadi kita lihat lagi besok kondisinya bagaimana. Apakah candle ini sudah mulai mengikuti candle saya ini yang dibuat turun, atau dia tetap menjadi ke skenario 2. Jadi kita tidak tahu, ini disclaimer, belum tentu nanti ke depannya pun indeks kita bisa di bawah 6.500. Jadi ini masih belum tentu juga. Ini hanya skenario-skenario yang saya lihat kira-kira ke depannya IHSG seperti apa. Bisa juga nanti ternyata besok dia naik, jalannya seperti skenario 2, itu bisa juga terjadi. Karena ekonomi di Indonesia itu kayaknya sudah membaik ya. Seperti kita lihat, jalanan-jalanan sudah mulai macet ya. Jadi perputaran uang sudah mulai keluar lagi. Banking-banking, nah nanti yang bisa kelihatan. Jadi mereka yang sudah pertama tahu, perputaran uang itu akan berjalan lagi, jadi banking yang akan nanti naik duluan. Jadi nanti kita lihat apakah dia turun ke bawah dan dia naik lagi, atau dia turun ke bawah dan break ke bawah lagi. Karena kita nggak tahu newsnya nanti ke depan seperti apa. Jadi ini view ke depannya aja tentang IHSG masih jalan sesuai seperti yang saya bilang. Seperti ini, candlenya dibuat hijau, nanti dia turun lagi. Jadi kita tinggal tunggu aja berapa minggu lah ke depan. Apakah di bawah 6.500 atau ternyata skenario 2 dia akan naik ke atas. Sekarang saya mau bahas saham Alam Sutra ya. Saham Sutra ini ada raup pendapatan naik ya. Jadi dari rugi dia menjadi laba. Jadi pembukuannya dia ini bagus nih 2021 kuartal pertamanya. Jadi diperhatikan aja Alam Sutra. Alam Sutra ini masih seperti saya udah pernah bikin skenario-nya juga. Apakah dia reverse balik ke atas atau dia turun lagi ke bawah sini dan turun lagi ke bawah sini. Nanti kita lihat juga. Tapi saya sudah buatkan video-video saya sebelumnya. Menurut saya Alam Sutra ini menuju uptrend ya. Jadi kita tunggu, tetap kita masih harus menunggu beberapa minggu ke depan untuk memastikan bahwa Alam Sutra ini akan menuju uptrendnya ke atas. Jadi kalau menurut saya dia dengan membukukan keuangan jadi plus begini ya harusnya sahamnya akan naik ke atas ya. Jadi dan saya juga suka ya daerah perumahan-perumahan di Alam Sutra itu, dan menurut saya penjualannya itu bagus ya, penjualan Alam Sutra, BSD itu bagus-bagus, Sumarekon. Jadi kalian bisa perhatikan saja seperti properti-properti ini sudah mulai membaik ya. Jadi kalian pantau seperti LPKR juga. LPKR masih hijau seperti video saya yang sebelumnya. Saya bilang buy di sini dia naik, nanti kita tinggal tunggu dia aja. Ini masih belum konfirmasi, jadi dia masih naik. Apakah dia benar-benar naik ke sini, dia turun dan dia naik? Ya itu masih hitungan berapa minggu ke depan. Jadi Lippo Karawaci, Alam Sutra itu semua sudah dalam kondisi bagus ya. LPCK juga, Lippo Cikarang juga kemarin saya buatkan kondisinya sesuai dengan technical. Tapi memang sedang koreksi saat ini, jadi kita tunggu lagi aja. Karena dia naik nggak langsung turun, ya kira-kira seperti panah-panah saya lah, naik turun, nanti dia kita hitungan mungkin bulanan ya. Setelah kuartal, ini kan bulan kuartal 2, kuartal 1, nanti kita lihat kuartal 2-nya. Biasa kuartal 2 itu bulan 6 itu bisa menentukan aja dia, kelihatan lah dia sudah profit, jadi dia bisa naik. Jadi kita masih menunggu berapa bulan lagi lah. Jadi kalau yang sudah punya barang masih boleh di hold, kalau yang belum punya barang boleh dikoleksi saham-saham properti masih bagus-bagus. Dan saya juga mau bahas tentang Goto ya. Seperti saya bilang Goto kemarin di video saya sebelumnya, Goto akan memberatkan indeks kita ya. Karena Goto ini transaksinya 1T, jadi dia banyak yang jualan net sell. Jadi kalau penjualannya banyak begitu itu pengaruh sama indeks. Jadi Goto ini kita lihat juga dia apakah Goto ini yang akan menyetir indeks kita ya. Jadi kita perhatikan ini sudah sesuai juga ya seperti indeks ya jalannya.
Nanti kita tinggal tunggu apakah dia buang ke bawah indeksnya turun, buang ke bawah indeksnya turun, dan dia naik ke atas indeksnya naik. Jadi kalian juga bisa perhatikan. Belum tentu bisa tepat sih, belum tentu. Ini hanya memang kebetulan gotonya buangnya banyak, jadi indeks kita terpengaruh sama saham goto. Jadi kalian pantau gotonya kalau turun sampai ke sini, dia reverse balik ke atas, indeksnya akan naik ke atas juga. Jadi kalau dia kira-kira di 220, dia naik ke atas, jadi mungkin indeks kita itu tidak di bawah 6.500. Jadi saya nggak bilang indeks kita pasti di bawah 6.500, pasti menuju 6.000, belum tentu juga. Bisa juga dia dari 6.000 dia naik seperti Goto, garisnya saya buat seperti ini turun, belum tentu juga dia turun sampai sini, bisa aja dia tengah jalan dia naik, atau besok juga bisa dia naik dan dia turun dan dia baru naik lagi. Segala sesuatu bisa terjadi di market, asal kita mengikuti arus bandar, asal kita ngikutin bandarnya kemana, kita akan aman. Selama kita ngikutin, kita nggak ngelawan, seperti Sarah, contoh nih saat ini ya, kita ngelawan di bandar. Ini saya mau ini Goto naik, kita buy terus Goto. Kita duitnya duit receh. Kita duit itu paling dana kita berapa 100 juta, 1M, 10M. Dana mereka itu 1T. Jadi kita jangan ngelawan mereka gitu loh. Andai kata dana kita 10M pun juga kita nggak bisa ngelawan. Dana mereka itu 1 triliun. Itu 10M itu hanya berapa persen aja, kecil sekali. Jadi saya bilang juga Goto ini akan pengaruh sama indeks kita. Jadi kalian pantau sendiri, nanti saya pantau juga apakah komposit kita akan ikut ke indeks ke Goto. Jadi kita tunggu sabar aja ya. Jadi seperti saya bilang, Goto ini akan memberatkan, dia kita nanti turun, naiknya akan ngikutin saham Goto untuk saat ini ya. Karena Goto saat ini transaksinya terbesar di market kita, bahkan banking aja nggak sebesar ini ya. Unilever pun nggak sebesar Goto. Jadi kita lihat berapa hari ke depan, apakah skenario 1 jalan atau skenario 2 yang berjalan. Udah kira-kira ini aja. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang saham, silakan komen di bawah, nanti saya bahas saham kalian. Jadi kira-kira itu aja. Semoga skenario 2 ini nggak jalan ya, skenario 1 nggak jalan ya. Tapi ya kita lihat aja, bagi yang masih pegang barang, nggak perlu terlalu khawatir juga ya. Ini kita bukan seperti waktu COVID, jadi turunnya itu benar-benar keras. Ini hanya turun-turun biasa, jadi nanti ya hanya koreksi biasa lah, koreksi kecil lah. Memang US marketnya yang parah, kita tidak separah US market, karena US market itu cetak duit, inflasi, naik, semua banyak yang naik, jadi mereka memang parah. Tetapi kita Indonesia itu nggak separah mereka. Jadi kita lihat aja berapa hari ke depan, berapa minggu lah ke depan. Itu untuk mengkonfirmasi apakah dia reverse naik ke atas atau dia turun ke bawah. Oke, kira-kira ini aja. Oke, good luck.